Namanya juga kita pengen maju ya Bang ya. Saya tertantang, masa saya menipu kamu, kenapa kamu? Nah, jadi saya belajar di lapangan. Beliau itu saya anggap seperti guru saya, bapak saya, bos saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh perempuan yang sangat populer di Sumatera Utara. Beliau selain seorang pengusaha juga aktif di sosial kemasyarakatan, Bu ya. Mimpin pengajian Humairah. Iya. Ya. Ngikutin juga Bang? Oh, ngikutin. Dan juga punya pengalaman dan beberapa penghargaan didapat oleh beliau baik skala nasional maupun internasional. Beliau ini tangan dingin, setiap yang disentuh jadi barang. Saya langsung sapa Iya, Bang, ini. iya, Bang. Enaknya kakak aja lah ya. Kakak lah Bang, adik kalau bisa. Biar lebih dekat. Kak Yulijar Bugis. Yulidar, SE. Yulidar Bugis Iya. ya. Orang bertanya ini Bu, Bugis ini marga atau nama suku atau gimana ini Bu? Oh, kalau Bugis itu nama bapak, Bang. Nama bapak. Orang kirain kan Makassar ya. Iya. Kok tanya Makassar? Enggak, Sulawesi gitu enggak. Bugis itu nama bapak. Kalau dulu kami kan perempuan semua tuh satu keluarga Bang, ada 4. Jadi kami itu mungkin ada kakak saya, tuh Kak Nana. Saya itu dulu penyanyi. Penyanyi TVRI lah Medan. Oh, jadi Kak Yulidar ini penyanyi juga? Penyanyi loh Bang, bukan hanya penyanyi kamar mandi loh. Berarti semua keluarga penyanyi? Enggak, cuman berdua aja Bang. Jadi dulu kalau bapak kan polisi, jadi kalau kami masuk TV dia bilang itu anakku. Yang lain nggak percaya, mana mungkin. Jadi besok dia bilang buat aja lah di belakang nama kalian itu Bugis biar tahu kalian anak si Bugis katanya. Makanya dibuat Bugis. Oh iya pemirsa, Bu Kak Yulidar Bugis ini adalah adik dari Nana Mardiana, penyanyi dangdut era tahun 90-an ya, iya, istri Bang. dari almarhum Imam S. Arifin. Iya Bang. Terus sekarang ini kan masyarakat melihat Kak Yulidar ini kan seorang sosok selain pengusaha juga tokoh di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, juga di pengajian, begitu juga sekarang juga sedang membina beberapa UMKM. Itu teringatnya kenapa punya niat dari penyanyi tiba-tiba jadi pengusaha Kak? Oh ya, awalnya gini kan Bang, kami itu kan memang kalau dibilang keluarga berkurang ya enggak lah, pegawai negeri lah orang tua kami ya. Tapi namanya juga kita pengen maju ya Bang ya, pengen maju. Dulu suka nyanyi dari pesta ke pesta dulu, pertama nyanyi pesta ke pesta. Jadi kalau nyanyi acara Polda, acara kepolisian gitu atau pesta-pesta gitu ya, kalau pesta perkawinan. Jadi Kak Nana itu bilang kakak saya, "Dek, kau nggak usah nyanyi lah Dek, biar aku aja yang nyanyi. Masa kita dilihat dua-dua," katanya, dilihat orang dua-dua gitu kan Bang kan. Jadi kebetulan saya itu masih kuliah, saya itu udah bekerja. Kuliah di mana? Dulu No Mansion. Jadi jadi kebetulan saya diajak kerja itu di Torganda. Jadi tahun 92 saya udah bekerja sebagai sekretaris. Sekretaris Pak Del Storus lah, almarhum ya. Jadi saya sekretaris. Namanya sekretaris itu kan ikut bos terus. Ikut bos terus, ngelihat bosnya nengok proyek, ngelihat bangunan gitu. Jadi kalau marah itu misalnya, oh itu keramik itu nggak rata, nggak siku. Di pikiran saya, oh itu namanya nggak siku. Wah, jadi saya belajar di lapangan. Learning by doing lah ya. Iya, jadi saya belajar di lapangan. Dari kita memang sekretaris, jadinya terus di lapangan. Karena kan beliau juga di perkebunan sama membangun rumah sakit, rumah, sekolah. Jadi saya tiap hari mendampingi beliau. Jadi ya itulah. Jadi makanya beliau itu saya anggap seperti guru saya, bapak saya, bos saya. Jadi saya itu setelah saya keluar mengundurkan diri dari Torganda itu,
Bapak itu gini, Yuli, di mana kamu sekarang? Buka salon Pak, gitu kan. Saya buka salon Bang, setelah saya keluar saya buka salon. Sebenarnya bukan keluar dikeluarkan gitu kan. Saya mengundurkan diri karena kemarin itu udah mulai berumah tangga, udah hamil besar, mengundurkan diri. Terus telepon sama beliau, Yuli, di mana kamu sekarang? Oh, saya buka salon Pak di Cemara Asri. Saya bilang gitu kan. Oh, Kak cocok kamu di situ. Itu tidak ada tantangan, gitu kan Bang kan. Itu datang kamu ke kantor. Setelah saya datang, pertama itu saya mengurusin mengisi hotel-hotel beliau, misalnya TV, kulkas, semualah perabotan furniture, pengadaan untuk hotel dan juga di kebun, perkebunan. Terakhir kan saya tertantang, masa saya cuman gitu-gitu aja Pak, hanya mensuplai, hanya membeli terus kirim. Membeli kan saya juga nggak merasa tertantang gitu, kok kayak bencong banget saya ini, walaupun saya perempuan kan Bang, sementara saya udah ngelihat selama ini sang penantang kalau dibilang Pak Del itu ya, sang penantang. Kalau menurut Pak Permadi kan ada bukunya sang penantang. Masa saya selaku pengikut atau murid dari sang penantang cuman mengirim TV, beli dari toko tinggal kirim, itu kan nggak tantangan buat saya. Saya bilang, Pak, belilah saya pekerjaan yang memang itu menantang saya. Oh, kamu mau kerja Pak? Kasihlah Pak saya membangun. Membangun. Nggak cocok kamu di situ, gitu kan Pak kan? Bang kan nggak cocok. Terakhir kasihlah Pak kesempatan. Yaudah, saya kasih kamu kesempatan menimbun tanah, menimbun ya. Jadi penimbunan tanah kosong. Saya timbun lah itu Bang, hanya berapa ribu meter, mungkin ada hampir 1 hektar. Di Helvetia itu pagar keliling timbunan, itu masih tahun 90-an. Jadi timbun, saya kan namanya baru belajar, saya timbun aja, saya nggak tahu tanah itu memang tanah timbunan, yang pokoknya tanah saya masukkan aja, tanah kara, tanah apa seperti pasir, masuk, yang penting jadilah timbunan itu. Ya kan Bang kan? Tiba-tiba beliau datang melihat kerjaan saya, langsung marah. Yuli, apa kerjaanmu itu? Sambil agak keras. Biasalah Batak. Biasalah Batak kayak kita juga kan Bang. Apa kau itu, kata gitu kan. Penipu kau, katanya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Maling kan. Beliau kalau itu kan dasar maling. Maksudnya dikirain kita curi spek. Ya kan, curi spek. Namanya kita nggak pinter ya kan Bang. Kan ada speknya, misalnya tanah A, tanah B kan, itu kan harus juga diperiksa di lab tanah itu kan. Jadi penipu kamu. Pak, betul, sini kamu. Datanglah saya ke kantor itu kan. Datang ke kantor. Penipu kamu. Kenapa kamu masukkan tanah karak, tanah timbunan, harusnya tanah merah. Udah kamu dozer itu. Udah kamu wales kan gitu kan, supaya padat kan, padat kan harus diwales bolak-balik berapa layer gitu kan, timbun berapa lagi timbunan, layer lagi diwales sampai supaya padat gitu. Saya bilang, Pak, mohon izin Pak, nggak ada maksud untuk berbohong, tapi memang saya masih belajar gitu kan Bang kan. Terakhir kasihlah kesempatan lagi Pak, sekali lagi bisa memperbaiki tuh. Terakhir tanah dibener lagi, dibuang apa segala macam, digantilah tanah merah. Tanah memang benar-benar tanah timbunan. Waktu beliau datang lagi ke situ beberapa minggu, langsung lagi ikat. Yuli, di mana kamu? Iya Pak. Sudah benar barang ini katanya. Sudah benar barang ini katanya. Langsung. Berarti di proyek pertama itu rugi lah ya? Rugi lah Bang. Karena 2 kali timbun ya? Iya, rugi lah namanya itu. Makanya saya bilang kasih kesempatan gitu kan Bang. Terus terakhir, udah bagus barang ini, alhamdulillah kan langsung gitu kan. Berarti kita berani memikul itu dan kita bertanggung jawab, ya kan Bang. Ya udah, selesai itu mulailah saya dikasih pekerjaan membangun rumah, membangun sekolah, membangun hotel. Sampai sekarang? Iya, sampai beliau meninggal. Jadi saya itu walaupun misalnya kita bukan jurusan memang teknik, kita udah ngerti. Karena kami ada beberapa, memang kami kerja itu Bang benar-benar yang kerja bukan main-main.
Dari misalnya pernah juga saya sampai hampir 2M rugi. Gara-gara rumah ini udah jadi, dibongkar. Nah, saya bilang ini memang kita kan mempertanggungjawabkan konsekuensi kesalahan mandor kita atau tukang kita kan itu di pundak kita. Iya, iya. Ya kan, itu udah selesai semua, udah di keramik, udah dicat, hanya gara-gara pasir uru. Sebenarnya pasir uru itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan bangunan. Tapi namanya juga tidak sesuai dengan RAB, dengan ini bongkarlah Bang. Itulah resikonya. Resiko, padahal waktu kita membuat pasir uru itu kan angin atau hujan yang harusnya 5 cm tanah urukan itu, tanah pasir uru itu kan dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang harusnya 5 cm. Tiba-tiba di sana ada yang 3 cm, ada yang 2 cm, ada yang 7 kan jadi nggak sama lagi ininya. Tapi itu pun harus kami pertanggungjawabkan. Tapi kan sebelumnya kan udah ada perkiraan itu, artinya sudah masuk dalam estimasi. Itu udah masuk estimasi, RAB itulah dibuat situ tanah uru. Tapi kan nggak mungkin karena kan dia ngambilnya itu kan secara acak. Mau bongkar keramik itu kan secara acak. Nggak mungkin dibongkar semua. Ada beberapa titik yang diambil itulah. Jadi dianggap kita tuh menipu. Nah, menipu ceknya RAB. Oh, dibilang 5 cm kok jadi 2 cm. Padahal mungkin ada yang 7 juga sama 8. Jadi Iya. Artinya kalau saya ngelihat luar biasa jasanya Pak DL ini ke Ibu ya, yang membuat Ibu. alhamdulillah, Ya, dari iya. sisi modal, dari sisi pengalaman, Iya. dari sisi perhatian, betul-betul kayak orang tua. Iya, kan, makanya ya. saya bilang bos saya, guru saya, ya kan, orang tua saya. Dulu kami masih bekerja itu Bang, kami tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh, memang harus fokus kerja. Kami itu jam 2 malam kami masih bekerja. Beliau kan kemarin masih itu ya di lembaga pemasyarakatan, jadi beliau itu hanya menelpon kami. Jadi walaupun beliau di lembaga kemasyarakatan hampir 10 tahun, tapi bukan malah berkurang ini, tapi malah bertambah. Itu dia ngontrolnya dari dalam ya? Iya, jadi kadang-kadang kita juga malam-malam ditelepon atau kita malam-malam tanya, udah berapa timbunan, udah berapa kubik, udah berapa ini. Kadang-kadang beliau juga mohon maaf, kalau saya tidak menelpon satu-satu, waktu saya tidak habis. Kalau di dalam tuh kan terasa kan Bang, nggak ada kegiatan. Jadi dengan menelpon kami secara bergantian itu mungkin waktu beliau habis. Jadi udah, pokoknya kami tidak boleh, nggak ada itu cerita duduk-duduk. Nggak ada cerita ke salon. Nggak usah kalian, kalau kami bawa tas agak-agak gini, nggak usah sok hebat. Tenteng-tenteng, nah sekarang kerja dulu. Oke Bu, terima kasih Iya. Kak Yulidar, udah hampir 1 jam. Iya ya, Tanpa terasa. nggak terasa ya Bang, enak rupanya ngobrol sama ini. Besok-besok saya diundang lagi Bang. Besok kita undang dengan tema yang lain ini, mungkin pilkada. Janganlah, saya nggak ikut-ikut pilkada Bang. Nah, itu tadi diskusi pembicaraan dengan Kak Yulidar Bugis SE, seorang pengusaha, kontraktor dan juga Developer, Bang. developer, ketua IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.